Sini aku menemukan sarang burung dan ada bekas telur menetas. Setelah aku selidiki ternyata ini masih baru. Dan aku coba mencarinya di sekitaran sini, akhirnya ketemu juga anaknya. Ada 3 ekor anaknya. Aku coba masukin jaring dan sang induk akhirnya datang juga. Kali ini aku memasak hewan ini guys. Aku siapin dulu apinya. Setelah dimasak ini kelihatannya enak dan benar juga rasanya memang benar-benar enak. Apa kalian mau mencobanya? Di rawa ini aku menemukan sarang burung ini dan ada telurnya 5 butir. Aku coba buat alat kamuflase untuk mendekati sarangnya. Oke, alatnya sudah jadi, kita lanjut aja terjun menuju ke sarang burung di tengah rawa. Nah oke guys, hari ini saya mau ngeliput sarang burung titian Australia atau grebe Australia guys ya. Nah kemarin kurang jelas ya videonya ya, dan kurang lengkap juga guys. Hari ini kita mau bikin acara kamuflase untuk mendekati sarangnya guys. Oke, berhubung ini cuacanya panas, nanti kita sore ke sarang burung grebe guys. Kita meliput sarang burung grebe titian Australia. Oke, jadi sambil menunggu sore kita ngebolang dulu guys ya. Kita cari hewan lain dulu guys. Oke, kita lanjut nanti sore guys. Nah oke guys, sebelum menuju ke sarang burung titian Australia tentunya kita harus ngebolang dulu guys. Siapa tahu di hari ini kita menemukan salah satu sarang hewan guys. Di tempat ini masih banyak jenis burung, ular, tupai, dan juga musang garangan guys. Gak lama aku berjalan, akhirnya aku menemukan salah satu sarang burung nih guys. Coba tebak sarang burung apa ini guys? Ya betul sekali, sarang burung puyuh atau gemak loreng guys. Di sini ada bekas cangkang telur puyuh, kita coba selidiki dulu apakah ini masih baru atau udah lama guys. Wah, rasanya kecut dan bau amis guys. Sepertinya ini baru pada menetas hari ini atau enggak kemarin. Oke, kita coba selidiki dulu, siapa tahu anak burung puyuh ini enggak jauh-jauh dari sini guys. Dan aku coba mencarinya di sekitaran sini guys. Kayaknya anak burung puyuhnya masih belum pada jauh. Setelah aku muter-muter mencarinya ke sini ke sana, akhirnya ketemu juga guys anak burung puyuhnya. Seperti ini guys. Nah oke guys, akhirnya kita ketemu juga. Ini anakan burung puyuhnya atau gemak loreng nih guys nih. Tuh ya, ada 3 ekor. Ini yang satu. Tuh yang duanya tuh ya. Tuh baru netas banget ini guys. Wih, lucu-lucu banget ya. Tuh jalannya juga belum lancar banget guys. Tadi saya nemukan ini indukannya di sini, terbang ke situ guys tuh. Nih masih ada di situ tuh. Tuh. Jarak pendek terbangnya ya. Udah curiga banget, bener ada di sini guys ya. Dan sarangnya sebelah situ. Bener juga nggak jauh-jauh dari sarangnya. Dia ada di sini tuh guys tuh. Nih ya. Pada ini apa? Jalannya juga belum ini guys tuh. Belum pada lancar jalannya guys ya. Ini baru sehari kayaknya guys. Nih anakan burung puyuh atau gemak loreng guys ya. Tuh lucu banget guys ya. Nah oke guys ya, ini saya mau pulang dulu guys ya, mau ngambil jaring. Nanti setelah jaringnya udah ada, kita coba taruh di sini dan kita coba liput indukannya datang guys ya. Nah saya mau ngambil jaring dulu. Nanti setelah indukannya datang, sudah kita liput indukannya, baru kita lepaskan lagi guys. Oke, kita pulang dulu ngambil jaring guys. Tuh lucu banget. Oke, mantap guys. Nah oke guys, ini sudah ada jaringnya. Kita coba taruh di sini dan kita tunggu indukannya. Ini hanya merekam aja guys ya, kegiatan merekam indukannya datang ke sini. Setelah indukannya udah datang, kita lepaskan lagi anak burung puyuh atau gemak loreng ini guys ya. Tuh. Oke, kita mulai coba taruh kamera di sini. Kita liput indukannya datang guys. Oke. Nah oke guys, ini sekedar mengulas aja dimana masa-masa kalian main ke kebun dan melihat burung puyuh. Mungkin sekarang kalian udah pada sukses dan tinggal di perkotaan. Kini aku ulas kembali, siapa tahu kalian kangen pada kampung halaman dimana ada sawah, kebun, dan tentunya burung-burung puyuh seperti ini. Oke, sepertinya ini udah siap, kita langsung aja meliput indukannya datang. Nah alhamdulillah guys, indukan burung puyuh atau gemak lorengnya datang menghampiri anaknya. Sang induk masih ragu untuk mendekati anak-anaknya karena dia pikir jaring ini adalah hewan yang mengancam keselamatan anak-anaknya guys. Liputan ini hanya sekedar memastikan bahwa ini bukan settingan. Jadi seperti ini burung puyuh atau gemak loreng. Berbeda dengan burung puyuh ternak yang telurnya biasa kalian makan.
Nah, ini telur burung puyuh ternak yang tidak dibuahi dan tidak bisa menetas menjadi anak. Perbedaan telur puyuh ternak coraknya entol-entol dan puyuh liar coraknya berbintik-bintik seperti ini guys. Oke, sepertinya udah cukup meliput indukan datangnya dan ini anaknya kita mulai lepaskan lagi guys. Tuh ya, lincah-lincah banget anakan burung puyuh atau gemak lorengnya guys. Nah, oke guys, indukannya datang. Itu sebenarnya tadi bukan indukannya guys ya, itu yang jantan. Jadi yang betina tugasnya kawin doang guys ya. Setelah kawin bertelur, dan yang mengerami telurnya itu adalah jantan yang tadi guys. Mengerami telur sampai menetas dan mengasuh anaknya itu yang jantan juga guys ya. Oke, mantap, tadi indukannya datang ya, yang jantannya datang guys ya. Oke, kita lepaskan lagi guys. Oke, alhamdulillah guys ya, liputannya kita berhasil, sukses, indukannya datang. Seperti janji di awal tadi, kita akan melepaskan anak-anaknya kembali pada induknya. Aku yakin penonton yang di sini orangnya baik-baik, pasti setuju untuk ikut serta melestarikan semua hewan-hewan dan untuk tidak diburu demi kepentingan pribadi, dan itu hanya membuat kepunahan semakin mendekat. Oke guys, kita lepaskan lagi di sini, kita taruh lagi di sini ya. Nah, dia ketika ada ancaman diam seperti ini guys. Ini kita contohin satu dulu ya. Nih ya. Kalau dia ini larinya gini guys. Nih. Tuh larinya kenceng banget guys. Tuh. Nah, ketika dia terancam baru dia berdiam diri kayak gini guys ya. Kalau selewat kita nggak bakal lihat guys ya, karena samar banget sama tanah dan rumput-rumput kering kayak gini tuh ya. Oke, kita lepaskan lagi guys di sini guys ya. Kita tinggalin, nanti indukannya datang lagi ke sini guys. Oke guys, sebentar tuh udah mulai masuk ya. Udah biarin tuh. Nah, oke. Nah, oke guys, kita lanjutkan lagi berpetualang. Nanti induknya datang lagi sini. Oke, mantap. Panas. Nah, karena kepanasan, aku cari tempat teduh dan di sini ada empang Mang Dadang. Aku harus cari makanan di empang ini. Aku langsung terjun di sini. Aku tidak menangkap ikan Mang Dadang, tapi di sini aku mencari makanan favoritku, ya, kerang air tawar atau kijing. Nah, seperti ini kerangnya guys. Aku coba cari lagi satu persatu, aku kumpulin. Jadi aku nggak perlu ke tengah, kerangnya banyak di pinggiran kayak gini guys. Dan aku dapat lagi, ini kerangnya agak gemukan guys. Mungkin tadi pagi dia udah sarapan dulu. Aku pindah ke sudut ini dan di sini juga aku dapat lagi guys. Wah, ternyata di empang ini masih banyak kerang guys, melimpah, dan aku dapat banyak nih guys. Setelah aku rasa ini cukup, aku akhiri mencari kerangnya guys. Rasa laparku sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Kerang air tawar ini sangat susah dibukanya guys. Aku coba unjukin dalamnya seperti apa guys. Tuh seperti ini dalamannya guys. Berasa mirip kue apa gitu guys ya. Oh iya, aku baru inget guys, ini mirip kue lemper guys. Di tempat ini sangat cocok sekali untuk memasak guys, di bawah pohon rindang. Namun saya harus bersihin rumput-rumputnya dulu guys, agar nanti pada saat menyalakan api tidak terjadi kebakaran. Pada saat membersihkan rumput saya juga perlu hati-hati guys, karena bisa aja ada ular yang siap menyerang. Rumput tempat favorit untuk ular berkamuflase, jadi saya harus benar-benar bersih memangkas rumputnya. Setelah aku rasa ini sudah bersih, lanjut kita memasak kerang air tawar. Segini sudah cukup untuk mengganjal perutku. Dan tidak lupa kita harus mencari kayu bakarnya guys. Selain golok dan korek, seorang petualang harus sedia bumbu dapur di ranselnya. Ini untuk jaga-jaga ketika lapar dalam perjalanan berpetualang. Di sini aku membawa minyak sayur, cabai, bawang, dan bumbu penyedap masakan. Dan sebelum mulai memasak, tentunya kita harus bikin tungkunya dulu guys.
Tungkunya sudah pas dengan dudukan wajan. Seperti ini tungkunya guys. Dan kita mulai nyalakan apinya. Untungnya rantingnya pada kering-kering guys, jadi mudah untuk dibakar. Sebelum dimasak, kerangnya harus direbus dulu guys, agar memudahkan untuk mengupas cangkangnya. Dan kita rendam dengan air bersih secukupnya aja. Apinya sudah mulai mengecil dan kita coba tiup-tiup dulu agar apinya membesar. Nah, ini airnya udah mendidih dan cangkang kerang pun mulai pada terbuka. Ini sudah waktunya diangkat dan seperti ini penampakannya guys. Kerang ini belum matang, ini hanya untuk mempermudah membuang cangkang-cangkangnya. Kita coba tiriskan satu persatu dan kita mulai ambil isi dari dalaman kerangnya guys. Wah, ini mah mudah banget guys ngambil isi dagingnya. Tinggal dicopot-copot seperti ini, masalahnya sudah kelar. Oh ya guys, ini bagian terpenting untuk memasak kerang air tawar. Kita harus membersihkan isi dalam perutnya, karena itu bisa menyebabkan pusing dan demam guys. Lalu kita cuci menggunakan air yang bersih, dan ini hasilnya guys. Nah, seperti ini guys. Waduh, mantap sekali guys. Lalu kita siapkan bumbu dapurnya seperti cabai, bawang, dan tomat. Kita iris tipis-tipis agar meresap rasanya ke kuahnya guys. Oh iya, dari tadi kita belum nyebutin judul masaknya guys ya. Ini kita mau memasak kerang goreng asam. Ini ada jahe, tomat, dan cabai. Wah, ini tentunya bakalan pedas guys. Dan ini saatnya kita memasak kerang goreng asam. Nah, ini sebelum memasak kerangnya kita memasak bumbunya dulu guys. Lalu kita aduk dengan merata sampai tercium wangi bahwa cabai sudah matang. Setelah cabai terasa harum, baru kita masukkan kerang air tawarnya guys. Lalu kita aduk kembali agar meresap bumbunya ke daging kerang air tawar. Wah, belum apa-apa sudah tercium harumnya guys, jadi aku semakin lapar. Setelah bumbunya meresap ke daging kerang, lalu kita tuangkan air secukupnya guys, sampai kerangnya ini terendam air. Lalu kita taburi dengan bumbu penyedap masakan, tentunya dengan secukupnya juga. Lalu kita aduk sampai merata dan tidak lupa tomatnya kita masukkan. Fungsi tomat agar kuahnya berasa asam. Di sini juga aku menggunakan pucuk pakis agar rasanya lebih jos. Masak kerang goreng asam si kuahnya harus sampai surut guys. Jadi kita memerlukan waktu 10-15 menit agar si kuahnya surut. Nah, seperti ini guys. Ini apinya udah mantap dan kuahnya juga mendidih. Jadi sekarang kita tinggal nunggu kuahnya surut. Nah, oke guys, air kuahnya sudah surut. Kerang goreng asamnya sudah siap disantap nih guys. Wah, wanginya sangat menggoda sekali guys. Seperti kamu lagi tersenyum. Kerang goreng asamnya pasti pedas. Andai kamu ada di sini, ini pasti sudah habis sama kamu. Kamu malah bilang ogah. Oke guys, kita mulai cicipin rasanya seperti apa. Jadi kerang air tawar itu dagingnya agak-agak alot guys, tapi ini bener-bener mantap. Irisan cabai bawang tomatnya memang bener-bener pas. Aku sampai lahap bener memakannya guys. Nah, oke guys, karena ini harinya sudah sore, kita lanjut aja menuju ke sarang burung titian Australia. Semoga aja telur burung titian Australianya sudah pada menetas. Oke, kita langsung aja menuju ke sarang burung titian Australia.
Nah oke guys, sebelum kita menuju ke sarang burung titian Australia, kita bikin blongsong dulu dari kawat ini guys. Kita kamuflase untuk mendekati sarang burung titian Australia atau grebe. Tujuannya tiada lain hanya untuk mengambil gambar burung grebe Australia atau titian Australia di dekat sarangnya guys. Kita perlu menutupi kawat ini dengan rumput yang ada di sekitar sini guys. Ini rumput gegala, bagus untuk kesehatan. Lah kok untuk kesehatan ya? Bagus untuk berkamuflase guys. Kita tutupi dengan rumput sebanyak mungkin guys, agar saya tidak bisa kelihatan oleh burung grebe Australia. Dan ini udah hampir finishing, saya butuh rumput sedikit lagi guys. Dan aku lilitkan rumput ini agar tidak mudah lepas ketika kena angin nanti. Dan akhirnya alat kamuflase ini berhasil jadi guys. Kita lanjut aja menuju ke sarang burung grebe Australia atau titian Australia. Let's go. Oke guys, ini sensasinya seperti ini guys ya. Oke. Nah. Oke. Aduh guys, pantat aku ada yang nyenggol-nyenggol nih, kayaknya ikan besar atau enggak kuman nih guys ya. Soalnya rasanya renyem gitu guys. Dan jarak aku ke sarang masih jauh guys, sekitar 30 meteran. Nah guys, ini burungnya guys ya, tuh. Oh masuk dia. Dan ini sarangnya guys di sini guys. Nah sarangnya guys ya, hampir mau deket guys. Nah ini nih guys. Oke, kita lebih dekat lagi guys ya. Wah jaraknya masih jauh guys. Aku harus berada di jarak 7-8 meter dari sarang guys, karena kamera stabilnya di jarak segitu guys. Dan ini di belakang sarang ada banyak burung grebe Australia lagi beraktivitas. Ada yang mengasuh anaknya, ada juga yang mencari makan di bawah permukaan air, dan ada juga yang main selancar. Dan aku sekarang berada di jarak sekitar 15 meteran guys. Dan ini juga masih kurang jelas, kurang fokus guys, karena pantulan cahaya langit ke air jadi membuat kamera tidak menangkap gambar dengan maksimal. Aku butuh ngerayap sekitar 7 meteran lagi. Dan ini target kita ternyata sedang membetulkan sarangnya guys. Wah ini kebetulan sekali guys, karena tujuan kita hanya untuk meliput kegiatan burung grebe ini masuk ke dalam sarangnya gitu guys. Jadi kita bisa tahu ternyata material untuk membangun sarangnya dengan menggunakan lumut yang ada di sekitarnya guys. Dan aku masih butuh melangkah sekitar 4-5 langkah lagi guys, agar tujuan kita mencapai jarak 7 meteran. Dan akhirnya dengan jarak 7 meteran sang induk pun naik ke atas sarang guys. Wah ini pas banget guys ya. Dengan jarak 7 meteran kita bisa mengambil gambar dengan maksimal guys. Nah ini salah satu yang terpenting dari burung grebe Australia atau titian Australia ini guys. Dia bisa menutup telurnya dengan menggunakan lumut seperti ini, dan bisa membuka kembali ketika dia mau mengerami telurnya guys. Ini benar-benar jenis unggas paling tercerdik guys, menutupi telurnya dengan lumut ketika dia mau pergi meninggalkan sarangnya. Jadi telurnya aman guys ya dari ancaman hewan-hewan buas lainnya seperti biawak, atau mungkin burung yang lainnya bisa jadi memakan telur burung ini.
Oke, ternyata dia lagi mengerami telur ya guys ya. Kita cek lagi. Seperti ini guys ya, tuh ditutupi tuh. Tuh telurnya ditutupi ya. Terus tadi benar-benar jelas banget ya. Kita lihat si indukan burung grebenya atau titian Australia menutupi telurnya. Kita bisa ngerekamnya tadi guys ya. Lengkap banget tadi, alhamdulillah. Kayak gini sarang burung grebe Australia tuh, atau titian Australia. Mantap guys ya. Oke guys, akhirnya sukses juga ya. Kita dapat gambarnya yang lebih bagus tadi guys ya. Agak sulit tadi, 12 meter masih kurang jelas guys, karena pantulan ini guys, cahaya dari apa sih, dari air jadi kurang jelas guys ya pantulannya. Sampai-sampai saya dapat jarak 7 meter guys, baru kita dapat gambar yang maksimal guys ya. Oke, ini jelas banget tadi ya, indukan burung titiannya di sarang guys ya, mengerami telur. Jadi benar-benar ini keunikannya ini nih ya, si rumput ini sengaja dia sediain untuk menutupi si telurnya guys ya. Oke guys, nggak usah lama-lama ya, indukannya kasihan, takutnya nggak gagal menetas telurnya, induknya kabur takutnya. Oke, jadi kayak gini sarang burung titian Australia di alamnya langsung guys. Oke, mantap, kita menjauh dulu.